Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Banyak-banyak kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak kalian mengaji dan dipahamkan bacaan Al-Qur'annya. Banyak-banyak kalian berzikir selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak kalian bersalawat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerjakanlah yang kebaikan yang diajarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kan termasuk di bulan suci Ramadan yang penuh hikmah dan yang penuh rahmat dan penuh kasih sayangnya para hamba-hambanya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mengapa di bulan suci Ramadan? Ramadan itu kan Ramadan kebaikanmu, seluruh hidupmu, dan dibersihkan dari segala dosa dan dari maksiat, dari keburukan, dari yang mungkar sampai yang balik ketua apa yang baik, semuanya akan dibersihkan di bulan suci Ramadan. Makanya di bulan suci Ramadan ini penuh hikmah, penuh ganjaran. Ganjaran itu adalah ganjaran sebaik-baiknya kamu menggibah akan diganjarkan dengan keburukan. Kalau diganjarkan kau kebaikan akan diganjarkan lagi dengan 10 dengan kebaikan. Kan ganjaran itu ada dua hal, kebaik ada yang buruk juga ada yang baik. Ganjaran itu kan ada, kalau ganjaran itu kan sebaik-baiknya untuk bertambah. Ganjaran itu kalau kita mengerjakan kebaikan, ganjaran itu ganjaran untuk bertambah kebaikan lagi. Kalau diganjarkan lagi, kalau kadang kan orang tidak tahu yang namanya ganjaran. Kalau ganjaran itu ganjaran kebaikan. Makanya kalau ada kadang orang kurang memahami ganjaran itu ada juga ganjaran yang keburukan, gitu ya kan. Kalau siapa yang menggibah, suka merendahkan orang, itu akan juga mendapatkan ganjaran juga sebaik-baiknya kamu mengganjarkan orang akan diganjarkan lagi seburuk-buruknya lagi. Begitu kalau kata Rasulullah SAW. Misalkan kita nih menghina orang, kan di bulan suci Ramadan ini kan penuh rahmat dan penuh kasih sayang dan penuh hikmah dan rahmatnya dan seluruh umatnya, ya kan. Makanya kalau ganjaran itu, kalau kita buruk nih kepada orang, keburukan kita akan diganjarkan lagi sebaiknya kita menggibah orang kan, jadi burukan kita nambah lagi, keburukan lagi, jadi susah. Makanya kalau ganjaran itu harus kita ganjarkan dengan kebaikan lagi. Ganjalan itu adalah ganjalan tiang agamamu. Makanya suruh Rasulullah SAW, ganjalan tiang agamamu dan diajalkanlah sebaik-baiknya, dikata Rasulullah, sebaik-baiknya kamu berjalan di bulan suci Ramadan. Jadi ganjaran itu tiang agama, makanya didirikan tiang agama. Ganjaran itu kan tiang agamamu akan diberikan lagi sebaik-baiknya. Ganjaran itu bertambah dan bertambah lagi di bulan suci Ramadan. Seperti kayaknya kalau di bulan suci Ramadan banyak penuh hikmahnya dan penuh maknanya dan penuh cahayanya dan penuh kasih sayangnya semuanya, ya kan, di dalam perjalanan di bulan suci Ramadan. Dari pagi sampai ketemu tarawih itu penuh hikmahnya dan kasih sayangnya kalian semuanya, ya kan. Tidak ada yang cemberut-cemberutan, semuanya pasti ada yang penuh kasih sayangnya. Kalau di bulan suci Ramadan penuh amal kebaikan, tidak ada amal keburukan. Makanya kalau ada yang mengerjakan amal keburukan itu ya namanya adalah sifatnya, masing ada sifat jahatnya, belum bisa berubah dengan kebaikan halnya, begitu. Seperti beras, kalau kita kan bisa konsumsi semua makanan dan dibutuhkan penuh hikmahnya makanan yang diciptakan oleh Subhanahu wa taala. Kalau makanan itu juga ada ganjarannya dengan hidupnya, ya kan. Makanan kan kalau di bulan suci Ramadan banyak tuh menu-menu makanan apa aja ada, ya kan. Misalnya kayak kolak itu kan ada artinya dalam hidup, penuh makna dan penuh rasa syukur juga. Kalau es buah juga penuh rasa rahmatnya dan rasa syukur juga. Semua ciptakan Allah kan diciptakan baik-baiknya umat itu harusnya bersyukur. Kadang orang kan tidak pernah bersyukur, padahal makanan itu ada maknanya semua dalam hidup, ya kan. Kalau risol kan risolat, kalau risol aja kan nama gorengan aja risolat lah, kamu belum disolatkan ngerinya kan. Kalau risol itu kan panjang, gulung-gulung aja seperti kayak apaan, kayak jenazah diikat kan, ya kan. Kalau risol seperti apaan,
kayak mayat. Kalau udah jenazah kan kalau sudah dikepaikan kapan kayak risol, makanya disuruh risolatlah sebelum mati, disolatkan dengan sama. Makanya diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, makanan itu punya ada rasa syukurnya. Makanya kalau es buah, buahkanlah di dalam mengajimu, dan bisa buahkanlah di dalam doa-doamu. Ini kan semuanya itu rasa syukur. Kalau kolak aja juga punya rasa syukur juga makanan, ya kan. Kolak kenastain karena budu wa iya kanastain. Kalau es buah aja ada maknanya juga, buah kanastain idina sirotol mustaqim. Semua bacaannya itu pakai alhamdulillah, makanya rasa syukur itu ada, ya kan. Kalau kolak nih, iya, kalau es buah, buah kanastain, ya kan. Kalau kolak kanastain karena budu wa iya kanastain, itu udah rasa syukur, alhamdulillah ciptaan Allah SWT. Kayak beras aja kan tahu kan mengapa dibilang beras itu kan belum masak. Berasnya Al-Quran itu malah dibaca semuanya. Beras itu ada maknanya. Beras Al-Quran. Beras Al-Quran. Kalau sudah dimasak apaan berasnya? Nasi, ngajilah. Beras kalau sudah dimasak jadinya nasi kan, ngajilah. Sebaiknya ngajilah di dalam Al-Qur'annya. Kan kalau beras aja ciptaannya Allah SWT, beratlah di dalam mengajinya. Makanya kalau sudah jadi nasi, kalau sudah dimasak jadinya berat, jadinya nasi, ya kan. Kalau udah dimasak nasi, coba kamu perhatiin di dalam Al-Quran, nasi jadinya ngaji kan. Kalau ngaji, nasi dan ngaji. Makanya kalau Rasulullah SAW sebaik-baiknya umatnya ciptaannya Allah SWT itu semua punya rasa syukur. Makanya kita sering kebanyakan yang lalai, kebanyakan yang lupa. Di bulan suci Ramadan aja masih banyak yang lupa yang mengaji, padahal penuh hikmah dan penuh rahmatnya dan kasih sayangnya di bulan suci Ramadan. Makanya kalau beras, biar pada paham, orang pada butuh dengan beras, padahal kita juga butuh dengan Al-Quran. Dunia dan akhirat bisa diselamatkan. Kalau beras aja bisa menyelamatkan kalian di dunia sampai di akhirat juga, ya kan. Beras bisa menyelamatkan kalian dunia dan akhirat juga. Al-Quran juga sama, dunia dan akhirat kita masih bisa selamat. Makanya beratlah kita membuka di dalam Al-Quran, ya kan. Kalau beras kalau sudah jadi dimasak jadinya nasi, ngaji itu. Makanya ngaji itu, makanya sebaik-baiknya diajarkan oleh baginda Nabi Rasulullah SAW di bulan suci Ramadan yang penuh hikmah dan penuh rahmatnya dan penuh kasih sayangnya. Rahmatnya itu adalah rahmatullah, tullahnya itu adalah kasih sayang pada Allah SWT yang diciptakan sebaik-baiknya umatnya. Makanya rahmatnya tullah itu adalah Allah yang menciptakan di bulan-bulan suci yang penuh hikmah dan penuh rahmatnya dan kasih sayangnya, yang diajarkan oleh baginda Nabi Rasulullah SAW. Banyak-banyak kalian beribadah kepada Allah SWT, banyak-banyak kalian mengaji dan dipahamkan bacaan Al-Qur'annya, banyak-banyak kalian berzikir selalu ingat Allah SWT, banyak-banyak kalian berselawat dengan Rasulullah SAW. Kerjakanlah kebaikan di bulan suci Ramadan yang diajarkan baginda Rasulullah SAW. Jangan juga di bulan suci Ramadan nanti habis lebaran juga harus juga mengerjakan hal yang baik-baik juga yang bermanfaat. Yang tidak bermanfaat dan akhirnya jangan dipakai. Pakailah yang bermanfaat, bakal bisa menolong dunia dan akhiratnya. Kalau yang tidak bermanfaat tidak usah dipakai. Itulah kalau yang kata Rasulullah SAW. Bermanfaatkanlah semua uang dari hidupmu selagi masih sehatmu. Itu yang diajarkan baginda Rasulullah SAW. Baik-baik berselawat dengan baginda Rasulullah SAW.